Hai Sobat Liar, nah dalam video kali ini saya akan membuat review tentang tas Are seri Atmos 60 liter. Untuk review lebih lengkapnya, simak terus, pantengin terus channel ini, oke? Pertama-tama kita bahas dari masalah bahan. Nah, dari bahan yang digunakan oleh Are seri Atmos 60 liter ini, Are menggunakan bahan nylon. Bahan nylonnya lumayan cukup tebal dan hampir keseluruhan bagian dari Are seri Atmos 60 liter ini menggunakan double layer, mungkin supaya tidak mudah jebol dan bisa bertahan lama juga. Untuk selanjutnya kita bahas fitur-fitur yang tersedia di tas Are seri Atmos 60 liter ini. Yang pertama kita bahas di bagian hotfit. Nah, di bagian hotfit ini di bagian depannya tidak memiliki fitur tambahan, hanya logo bertuliskan Are dan bagian belakang. Nah, di sini ada pocket yang bisa kita buka. Mungkin di pocket ini bisa kita gunakan untuk menyimpan flashlight, jas hujan, ataupun P3K. Nah, untuk selanjutnya mungkin ini juga bisa menjadi nilai plus untuk tas Are seri Atmos 60 liter. Di bagian outfit ini bisa kita buka dan di bagian dalamnya ada pocket tambahan. Nah, untuk pocket yang bagian dalam, pocket ini berbahan jaring, ada jaringnya. Ini juga mungkin bisa kita gunakan untuk menyimpan peralatan mandi ataupun yang lainnya. Yang lebih pentingnya, di outfit ini bisa kita gunakan sebagai tas summit ataupun waistbag. Untuk kalian yang memiliki ukuran badan yang lumayan agak besar atau lebar, ini juga mungkin bisa muat di ukuran badan kalian. Di bagian atas sudah kita bahas di bagian depan. Nah, di bagian depan ini ada resleting yang bisa kita buka. Nanti kita buka dulu ininya biar agak kelihatan. Nah, ini bisa kita buka resletingnya. Mungkin ini bisa kita gunakan untuk menyimpan flashlight ataupun jaket waterproof saat agar kita mudah menggunakannya di saat kita dalam keadaan darurat. Nah, di bagian sini juga ada pocket tambahan yang berbahan jaring. Nah, yang di sini lumayan cukup elastis, bahannya ada karetnya. Di sini kita bisa gunakan ya peralatan-peralatan yang bisa kita gunakan saat darurat. Untuk fitur tambahan di bagian depannya ada di sini. Mungkin di sini bisa kita gunakan untuk menyimpan aksesoris seperti cangkir ataupun lonceng ataupun yang lainnya, aksesoris terserah kalian. Ya, tampilan dari tas ini juga lebih menarik. Untuk pembahasan selanjutnya kita bahas di bagian bawah depan. Nah, di bagian bawah depan ini sudah ada easy access agar kita bisa lebih mudah mengakses barang-barang yang harus digunakan di saat darurat ataupun di saat kita kemalaman perjalanan. Di sini kita bisa dengan mudah mengakses seperti tenda ataupun USB. Nah, di bagian sini juga ada strip yang bisa memantulkan cahaya dari senter ataupun dari apa agar kita juga mudah terlihat di malam hari. Untuk kalian yang tahu nih, ada logo tambahan di sini. Buat kalian yang tahu ini logo apa, bisa tulis di kolom komentar, oke? Untuk pembahasan bagian atas, bagian depan, bagian bawah sudah selesai. Sekarang kita membahas di bagian samping kiri dan samping kanan. Nah, di samping sini kita bisa menemukan kompresor untuk menyimpan matras ataupun menyimpan trekking pole dan yang lainnya. Di sini kita ada pocket untuk menyimpan air minum. Ini bahannya elastis dan bahan ini nih sangat lembut, bahannya sangat lembut. Yang terpenting nih, ada pocket rahasia di bagian samping kiri dan samping kanan. Nah, pocket rahasia ini mungkin bisa kita gunakan untuk menyimpan pisau ataupun peralatan-peralatan yang harus kita gunakan di saat keadaan darurat. Lumayan cukup luas di dalamnya. Di sini ada pocket tambahan dan di bagian sini juga sama seperti yang sebelahnya, ada kompresor, ada pocket penyimpanan air, lumayan elastis, ada pocket tambahan juga, pocket rahasia yang bisa kita gunakan untuk keadaan darurat. Bagian sisi ini ada lubang untuk water bladder, untuk selang. Mungkin selangnya bisa kita tarik ke sini dan kita kepit di sini, di bagian sini. Untuk pembahasan depan, atas bawah, samping kiri kanan sudah selesai. Nah, sekarang kita pembahasan bagian dalam. Nah, yang pertama-tama bisa kita lihat yaitu adanya single frame. Nah, single frame ini bisa kita buka kalau kita ingin membersihkan di bagian dalamnya. Nah, di sini juga tersedia
tempat untuk menyimpan water bladder. Di bagian bawah dalam ada sekat pemisah untuk memisahkan barang-barang di bagian bawah dan bagian atas. Di sini juga ada kompresornya. Mungkin di bagian dalam sudah tidak ada fitur-fitur tambahan yang lainnya. Untuk pembahasan di bagian dalam sudah. Nah, sekarang kita bahas yang terpenting di carrier, yaitu adalah back systemnya. Nah, kita bahas di bagian back system. Nah, di bagian back system dari Array seri Atmos 60 liter ini, di bagian sini busanya lumayan cukup tebal dan empuk. Di sini juga sama. Di bagian sini juga sama. Bagian sini juga sama, tebal dan empuk. Bagian sini. Di sini juga sudah ada rongga untuk sirkulasi udara agar punggung kita tidak mudah panas dan tidak mudah berkeringat. Nah, ini juga sudah menggunakan dual density. Nah, sekarang kita coba pakai tas ini. Sedikit informasi dari saya pernah menggunakan tas ini untuk ngecamp di puncak Peyem di daerah Sukabumi perbatasan Cianjur. Nah, saya menggunakan tas ini ya seperti orang-orang lainnya saat ngecamp, membawa barang-barang untuk ngecamp. Yang terpenting kita menggunakan tas carrier itu yaitu kenyamanan. Percuma barang mahal, harga mahal kalau tidak nyaman dengan badan kita atau diri kita sendiri. Yang penting kenyamanan, oke? Untuk pembahasan selanjutnya kita bahas dari heat belt. Nah, heat belt ini bisa kita dengan mudah kita press atau kita kencangkan dan bisa kita longgarkan juga dengan mudah. Di bagian heat belt sini, bagian samping, di sini ada pocket kecil, pocket tambahan. Tapi di sini pocketnya tidak menggunakan resleting. Mungkin si pocket ini bisa kita gunakan untuk menyimpan koci, permen ataupun makanan kecil yang lainnya. Di bagian samping sini juga sama, ada pocket tambahan. Bahannya sama kayak seperti pocket untuk menyimpan air minum ini. Nah, di bagian dada ini ada juga kompresor untuk kita mengatur lebar dada atau tinggi dada. Nah, ini bisa kita turunkan dan bisa kita naikkan, bisa kita press juga, kecilkan segimana nyamannya kalian agar dada kita juga tidak pengap. Untuk pembahasan back system sudah selesai. Selanjutnya kita bahas kekurangan dan kelebihan dari Array seri Atmos 60 liter ini. Sekarang kita bahas kekurangan dan kelebihan dari Array seri Atmos 60 liter ini. Mungkin menurut saya kekurangannya hanya ada di sini. Di sini tidak ada tali untuk mengaitkan agar kita bisa menyimpan trekking pole di bagian depan sini. Untuk keseluruhan dari tas Array seri Atmos 60 liter ini mungkin kekurangannya hanya di bagian sini, dan ya lebihnya dengan fitur-fitur dan back system senyaman dan selengkap ini mungkin worth it lah dengan harga 579.000. Yang terpenting juga mungkin ini bisa menjadi nilai plus tambahan untuk seri Atmos 60 liter ini. Nah, di bagian sini, di bagian bawah sini kita bisa menemukan rain cover. Untuk rain cover tidak semua tas carrier sudah include rain cover. Nah, untuk Array seri Atmos 60 liter ini sudah include rain cover. Jadi kita tidak usah mengeluarkan budget tambahan untuk membeli rain cover. Nah, ini rain covernya, dan di sini juga sudah ada tali press untuk kita menyambungkan bagian atas dan bagian bawah. Sekali lagi, mungkin menurut saya ya dengan membeli Array seri Atmos 60 liter ini dengan fitur-fitur back system selengkap dan senyaman ini dan sudah include rain cover juga, mungkin cukup worth it kita membeli dengan budget 579 ribuan. Untuk tas kisaran 500 ribuan ya worth it banget sih menurut saya untuk membeli tas ini. Mungkin review dari saya cukup sekian. Bila ada kekurangan mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Smooth Liar, oke? Kawan telah membantu pembuatan video ini. Bagaimana kekesalan Anda dengan tag yang gagal terus? Sungguh menyesal. Sungguh lama itu tagnya. Kebecusnya. Wajar lah, mimitiannya tuh. Lumayan buat pemula. Nang ikhtiar terus pokoknya mah.